Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Setiawan dari semester 2A. Di sini saya akan mereview kembali materi pertemuan ke-12 mata kuliah Hukum Pidana yang sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Hani Nuraini SHMH bersama asisten dosen yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH mengenai bab 5 yaitu sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contohnya di negeri Belanda dalam Arrest Hogred tanggal 20 Februari 1933 di kota Huizen mengenai dokter hewan. Di Indonesia juga putusan Mari pada bulan Januari 1966 dengan kasus Markus Effendi. Selanjutnya mengenai sifat melawan hukum terdiri dari sifat melawan hukum formil. Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana dan diancam sebagai saksi pidana. Perbuatan tersebut dapat hapus sifat melawan hukumnya apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang tertulis. Sifat melawan hukum juga terdiri dari melawan hukum formil dan juga melawan hukum material. Yang pertama yaitu melawan hukum formil. Perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Selanjutnya yaitu sifat melawan hukum dapat hapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Yang kedua melawan hukum material. Bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukum dapat hapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Kesimpulannya yaitu yang pertama, sifat melawan hukum dapat hapus dengan adanya alasan pembenar. 2. Menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Yang ketiga, menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Yang keempat, ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Yang kelima, yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim apabila terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Rasa keadilan itu harus bersifat umum. Mungkin cukup sekian review materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.